terus kemudian di Jembatan Timbang, penerimaan CPNS, setoran-setoran ya di Samsat, terus kemudian hari ini Samsat lagi yang kita temukan, dan itu sebenarnya yang tiap hari dihadapi masyarakat dan mereka melaporkan ke saya. Dia gila nih. Saya nanganin kok. Loh iya, dia gila. Anda taunya diputus cinta dari mana, Pak? Dia cerita. Kan gila, Pak. Loh, yang gila itu bisa cerita. Ancaman? Pembunuhan sering. Ancaman pembunuhan? Ya, sering. Dibakar, dibunuh, digorok, segala macam. Itu masuk ke Facebook. Ke Facebook? Ya. Wow. Baik, saya masih dengan Pak Ganjar. Pak, sebenarnya sudah berapa banyak video yang viral atau foto yang viral? Enggak, memangnya saya ngurusi viral-viralan. Saya ngurusinya spiral, bukan viral. Agar penduduknya nggak kebanyakan, KB urusannya spiral, bukan viral. Iya. Jadi penduduknya nggak kebanyakan. Tapi kita punya video viral juga pada saat Anda memergoki pungli. Pada saat di Jembatan Timbang. Terus dia marah-marah. Belum pernah lihat dia marah-marah? Kita putar videonya. Coba putar. Biasanya ngasih berapa di sini? Nggak tahu, Pak. Nggak, sampai ngasih berapa biasanya itu? Berapa duitnya? Mulai taruh berapa duitnya? 10.000. 10.000. Biasanya ngasih berapa di sini? Nggak tahu, saya berapa. Nah, ini kok tadi di kasus ini buat apa? Nggak tahu. Nggak sampai mau kasih tadi ini siapa itu? Supirnya. Di supirnya kemudian? Supirnya apa? Sini. Taruh sini. Taruh semua. Di bangker. Tengri. Siapa tanggung jawab? Saya. Oke. Maaf. Orang marah-marah, lo tepokin. Gimana sih? Tapi ini Pak, saya menanya. Kalau jadi beda ya kalau misalnya di Jakarta gitu, kalau marah-marah kan, lu kurang ajar lu. Kalau di Jawa kan, sampean apa? Sampean. Iya lah. Itu namanya marah lokal. Marah lokal. Lain dong. Iya benar. Lain, kita marahnya juga dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal. Pakai bahasa itu. Dan saya marahnya itu di itu. Ini kampungnya mereka nih di Batang. Di Subah. Iya. Woi. Dia bilang dia marahnya di kampung kalian. Malah bangga. Gimana sih, Pak? Tapi katanya ada yang terbaru, Pak. Anda marah-marah pada saat di Samsat Magelang. Saya nggak dapat videonya tapi. Jadi yang pertama Mas itu di Subah di Batang. Karena itu laporan masyarakat yang udah lama. Saya ngintipnya 2 minggu. Yang itu. Iya. Nah yang di Samsat Kota Magelang ini OTT juga kita. OTT, pungli, kalau mau bayar pajak, itu kan pakai cek fisik tuh ya. Itu kan gratis. Ini Tapi kan dipungut. Jadi tiap hari masyarakat lapor di Jawa Tengah, akhirnya saya intip juga. Coba dong itu ada Samsat, kita mampir yuk. Jadi polisi forrider yang nganter saya itu sampai kebablasan juga. Kita belok. Oke. Kita tipu juga gitu kan. Jadi dia nggak tahu. Pas saya masuk, semua kelihatannya baik-baik saja. Pas saya masuk, saya tanya, Ibu bayar pajak? Iya. Terus ada dikasih pungutan nggak? Nggak Pak, beres. Oke. Bapak bayar pajak? Iya. Ulang tahun atau 5 tahunan? Ulang tahun itu yang tiap tahun. Betul, tiap tahun. 5 tahunan Pak? Oh berarti cek fisik dong? Iya. Bayar nggak Pak? Bayar. Berapa? 50.000. Hah? Langsung. Ada petugasnya. Pak, cek fisik bayar nggak? Gratis Pak. Ini 50.000. Langsung saya antar. Yuk Pak, tak antar. Masih ingat orangnya? Ingat Pak, di mana? Di situ, yuk tak antar. Saya suruh balikin. 4 hari kemudian setelah kejadian itu Pak Presiden ke Kementerian Perhubungan. Jadilah barang ini semuanya. Sehingga muncul saber itu. Terus kemudian kita seluruh gubernur dipanggil ke Jakarta, ke istana, terus kita di briefing sama Presiden. Ini momentum, tidak boleh kembali lagi, kita harus berantas pungli.
Berantas pungli. Jadi sebenarnya saya menemukan Mas, mulai dari Batang, terus kemudian di Jembatan Timbang, penerimaan CPNS, setoran-setoran ya di Samsat, terus kemudian hari ini Samsat lagi yang kita temukan. Dan itu sebenarnya yang tiap hari dihadapi masyarakat dan mereka melaporkan ke saya melalui sosial media lah, terus kemudian melalui SMS center, melalui call center, maupun mereka datang melapor sendiri. Jadi saya buat kanalisasi untuk rakyat bisa melapor. Dan ternyata ya ini kelakuan yang saya kira mesti kita benahi bersama. Nah, pada saat itu terjadi, Anda antar orang tersebut balik, Anda marahinnya seperti apa? Yang mana itu? Yang si pungli pajak tadi tersebut. Yang di Samsat? Ya. Ya, waktu saya marah-marah itu ternyata banyak orang mengatakan, Pak Gubernur, orang Jawa nggak boleh marah seperti itu. Maka saya bilang, iya, saya tobat deh. Maka yang kedua saya nggak marah lagi. Cuma saya bilang, Pak balikin. Kamu ulangi apa enggak? Siapa? Salah Pak? Oke. Saya telepon bosmu ya, langsung dipindah gitu. Karena tidak instansi saya, maka saya sampaikan pada orang lain dan mengatakan tidak boleh marah, ya sudah. Saya sampaikan, tapi langsung saya bicara sama bosnya, dan sekarang semua Langsung dipindah. hari keduanya di Kosek dapat 44. 44 apa? Nangkep OTT. Nangkep 44 OTT. Iya. 44 Pak. Apa itu Pak? 40. Kesannya pinter aja Pak Oh nih, ya orang itu, pinter. tadi pungli itu, Oh, pungli. 44 orang ditangkap. Oh, apa tuh Pak? Iya. Oh, wes prepare ya. Gak tahu Pak. Apa itu? Apa itu? Gak tahu Pak. Saya taunya wong kilo. Pak, ada tamu Pak, sudah menunggu di ruang tamu Bapak. Maaf, ini lebih penting. Ini juga Saya penting, lagi Pak. ngobrol sama orang penting. Ini penting Saya juga. lagi ngobrol sama orang penting. Ini juga penting. Itu yang ngeluarin sayembara orang gila. Itu Pak. Ulang. Yang apa? Sayembara orang gila. Oh, iya. Kamu saya pindahin kantor loh nanti Jangan loh. Pak, jangan udah Jadi betah ada sama siapa Bapak. ini? Ada Pak Dedi. Pak Deddy Mulyadi. Iya. Oh, saya kenal juga kalau gitu di mana? Sudah nunggu di ruang Sudah tamu. nunggu di sana. Kita ke sana Kita kalau ke gitu, sana. Pak. Ayo. Silakan, Pak. Ayo. Kang, ya. Pak Deddy, apa kabar Pak Deddy? Silakan, Sini ya. silakan. Oke. Berdiri, Bikin bikin apa? sesuatu. Teh. Ya, apa aja lah yang ada yang di belakang ya. Ya udah. Kobokan Bobokan, pakai jeruk ya. pakai jeruk biar kalian cantik. Saya tinggal dulu ya Bapak-bapak ya. Oke. Nah, kalau ini menarik lagi nih. Ini kalau Pak Deddy mengadakan sayembara orang dengan gangguan jiwa. Ya. Ini baru ada loh. Saya nggak pernah tahu ada satu daerah sayembara orang gangguan jiwa tuh baru tahu ini. Ya, loh, Pak. malam ini saya mungkin ada yang dapat 2 juta. Bapak saya bawa ke Purwakarta dapat 2 juta sekarang. Saya sistemnya MLM, Pak. Saya kalau dibawa, saya mau bawa orang lain. Oke, tapi kayak gini, ini menarik. Kenapa? Apakah memang banyak kasus orang dengan gangguan jiwa di sana sampai Bapak melakukan itu atau gimana? Ya, yang pertama coba lihat deh kalau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Itu antar kabupaten dipindah-pindahin, antar kota dipindah-pindahin. Dari kota yang satu kirim ke kota yang lain, dari kota yang lain pulang lagi ke kota itu. Jadi nggak pernah selesai-selesai. Saya melihat, oh ini harus segera diselesaikan. Itu yang di pinggir jalan ya. Sekarang yang di rumah itu kan banyak orang yang nggak mau melaporkan kalau ada anaknya mengalami gangguan jiwa. Ada yang disimpan di kamar, Ada yang dipasung. ada yang dikunci, ada yang dipasung. Sehingga kalau sengaja suruh dikirim gak ada yang mau. Saya bikin, sudah kita bikin sayembara saja. Satu orang gila dikasih hadiah 2 juta bagi keluarganya. Banyak yang nganter. Jadi sekarang, Sehari ada 10. Ini orang gilanya matre ya ini. iya, betul. Sehari ada 10. Ada sampai 10, pernah sehari 10 orang dikirim. Udah berapa lama itu berjalan, Pak? Sekarang baru sekitar 2 minggu kita berjalan. Jadi sudah berapa kira-kira yang Anda kumpulkan? Ya kalau bangsa 50 udah ada deh. Sudah ada 50? Udah 50 sudah ada. Nah itu pertama kali kalau diantar Anda taruh mana langsung, Pak? Ada yang dikirim ke rumah sakit, ada yang dikirim ke yayasan, ada yang dikirim ke pesantren. Tergantung jenisnya. Nah, sorry, saya nggak ngerti. Kalau dikirim ke rumah sakit, oke saya ngerti. Ya. Yayasan apa nih? Yayasan Di Tasik gangguan ada jiwa. yayasan Mentari Hati, Untuk khusus menangani orang-orang gila.
Oh mungkin seperti orang-orang Down syndrome seperti itu kali ya? Iya, kalau di Tasik kebanyakan dari jalanan. Dia dikumpulin sampai dia Nah yang sembuh. dikirim ke pesantren? Ke pesantren itu biasanya yang putus cinta. Tunggu. Kan dia gila nih Pak. Dia gila nih ya. Dia Loh, gila pernah nih. saya nanganin kok. Loh iya dia gila. Anda taunya dia putus cinta dari mana Pak? Dia cerita. Kan gila Pak. Loh, yang gila itu bisa cerita. Jadi yang gila ada tingkatannya. Oh, gila ada yang tingkatan rendah kayak gini, yang tinggi kayak gini. Tapi enggak, orang gila bisa cerita Pak? Bisa kalau diajak ngomong. Dia bilang putus cinta gitu? Iya cerita, depresi lah, belum sampai pada tingkat gila lah. Baru seperempat gila lah. Tunggu, ini menarik nih. Bapak pernah lihat orang seperempat gila nggak Pak? Ya. Makanya pernah lihat orang seperempat gila. Nah, kita lihat aja bertiga ini. Iya bener. Iya. Ya ini seperempat, saya setengah. Ini full. tapi gini loh Pak. Bapak ngomong ada orang seperempat gila. Nah seperempat gila tuh definisinya apa? Ya artinya kan masih bisa diajak ngomong. Cuman dia mengalami depresi yang Oh, berat. jadi dia merenung. Ya gitu. merenung, nggak mau ketemu orang. Nggak mau kawin, nggak mau pacaran lagi. Oh, Gitu. jangan gitu Karena dong. sakit hati. Iya. Nah, jadi yang jangan nggak mau gitu, kawin kenapa? lagi itu setengah Iya. gila itu namanya. Ini Saya mau kawin lagi. Nggak mau kawin. Yang ini bilang nggak mau kawin, Pak Ganjar bilang jangan gitu dong. Kayak Pak, saya Iya, tersinggung iya, akhirnya. iya. Saya mah mau Pak kawin lagi Pak. statementnya kok agak mengarah gitu. Jadi ya. masih tersinggung ya? Enggak, saya mau kawin lagi bener. Ya, bilang nggak mau kawin lagi, Enggak, Pak. tersinggung. Saya tuh mau kawin lagi sampai gila Pak, saya mau kawin lagi. orang nggak mau kawin dibilang gila Pak. Ada yang selonjoran di kereta Pak. Oke, Pak Ganjar. Ini menarik nih. Anda kan selonjoran di kereta tidur. Iya. Tapi ada orang juga yang tidak suka dengan Anda akan mengatakan bahwa ini jangan-jangan settingan untuk mencari Citra. simpati dari masyarakat. Nah, Iya. itu pasti ada yang ngomong gitu kan? Iya, banyak. Banyak ngomong gitu. Nah, kalau ada orang ngomong gitu, Anda jawabnya apa? Enggak, memang tak pikirin. Yang ngomong aja biar aja, kan pasti ada orang yang suka, ada yang tidak gitu kan. Mungkin kan orang yang berkomentar sama, ada yang waras, ada yang setengah, seperempat. Ya, mungkin dites dulu tadi ya Kang. Ya. Jadi pasti ada yang suka, ada yang tidak. Saya sungguh terkejut ketika kemudian itu muncul di sana dan kemudian orang berkomentar. Sehingga orang bilang ini pencitraan. Saya jawab, politik itu citra. Tapi kalau tidur bukan citra, tidur itu urusan ngantuk aja. Jadi nggak usah dipersoalkan. Pencitraan tapi 8 jam tidurnya gitu Iya. ya. Niat banget gitu Niat ya. banget pencitraan sampai segitu, sampai ngulap iler gini, waduh, gitu kan ya, konyol amat gitu ya. Iya benar. Oke, nah, Pak Deddy. Jadi Pak Deddy ini pernah membuat kegaduhan Jadi yang mana? Yang ini, yang ini? yang setengah gila kan Pak tadi Pak. Saya dibilang full kan. Full ya, oke. Pak Deddy ini katanya pernah membuat kegaduhan di RSUD Karawang. Ada headline-nya Pak. Iya. Nah, tahu dong biasanya buat gaduh apa Pak. Coba keluarin headline-nya. Jadi ada headline-nya, Anda membuat kegaduhan. Nah ini tempatnya Pak ya. Luar. Nah ini dia. Nah, ini Anda ini ngapain? Boleh diterangkan Pak? Oh iya, jadi waktu itu saya mau undangan ke Bekasi. Kan saya itu punya pelaporan pengaduan. SMS Center, ada Facebook. Tiba-tiba kan ada SMS, Pak mintain tolong, ini mau masuk rumah sakit. Saya bilang, di mana? Saya udah jalan. Di kabupaten apa namanya, di desa apa? Bukan Pak, di Kerawang. Kebetulan saya lewat. Ya sudahlah kita balik, kita cek kan. Ternyata 2 pasien. Yang satu radang otak sehingga badannya kan karena sering step waktu kecil, badannya menjadi sangat kecil, kurus, kepalanya agak besar. Yang satu lagi diare, nah, mau masuk rumah sakit. Bisa jadi bahwa prosedur dokternya udah benar gitu, nggak usah dirawat, tinggal pulang lagi aja. Tapi kan kalau orang miskin mau masuk rumah sakit disuruh pulang aja, nggak usah dirawat. Dalam pikirannya kan ditolak. Iya. Dalam pikirannya kan karena sudah merasa rendah diri. Kemudian saya bilang saya minta jalur umum aja deh, kita bayar gitu kan, nggak usah pakai BPJS, kita langsung.
nggak bisa Pak, ini silakan pulang aja. Sehingga karena memang sudah depresi keluarganya, yang satu lagi diare juga udah agak parah. Saya bawa ke rumah sakit yang swasta dan dirawat sebagaimana biasa. Yang Anda bawa, yang Anda gendong ini yang diare atau Yang radang otak. Kenapa tidak gendong yang diare, Pak? Yang diare sudah digendong sama ibunya, yang radang otak ini kan sudah dalam posisi badannya nggak bisa gerak. Oke. Kalau saya gendong ibunya, nanti yang marah bukan suaminya. Yang mecahin piring istri saya di rumah. Oke. Nah, dengan hal yang Anda berdua lakukan nih, marah-marah, untuk kebenaran, sebenarnya untuk kebenaran ya. Terus kegiatan-kegiatan yang di luar akal lah biasanya, orang gila dikumpulin gitu kan ya. Pernah nggak dapat orang-orang yang tidak suka, ancaman-ancaman? Iya. Kan kita tahu ya, makin tinggi ancaman makin banyak. Ya kalau saya sih agak sering ya. Agak sering ya dapat ancaman. Iyalah, Anda ngumpulin orang gila. Rumah gimana? Dilempar mobilnya pecah-pecah kacanya pernah. Pada saat? Ya mungkin mereka orang normal dan ngelemparin saya orang gila. Nah, Anda nggak takut ketika hal itu terjadi? Iya takut sih, tapi pura-pura nggak takut aja. Sampai dilemparin kaca Ya pernah mobil. pecah kaca belakang dan depannya. Kaca belakang dan depan. Oke. Ancaman? Pembunuhan sering. Ancaman pembunuhan? Ya sering. Dibakar, dibunuh, digorok, segala macam. Itu sering. masuk Ke Facebook. ke Facebook? Ya. Wow. Dan itu tidak ditelusuri siapa dan bagaimana? Capek lah ngurusin yang begitu. Capek. Kita kerja aja, biarin aja. Pernah dapat somasi? Somasi? Sering. Laporan polisi? Sering. Sama dong sama saya. Saya tuh bingung loh. Jadi host acara nanyain orang, yang cerita orangnya, gue ini laporin polisi. Kalau Pak Ganjar gimana Pak? Sama lah, setiap ada tindakan yang biasanya ini, di luar dari yang wajar-wajar saja dan mengejutkan banyak orang, pihak begitu ya, pasti ada yang terganggu. Pasti. Nah, yang terganggu ini biasanya fight back juga dia. Betul. Mencoba untuk mencari-cari. Maka ancaman itu ya biasa. Sama lah saya kira semua kawan-kawan yang di kepala daerah ini, dia punya inovasi-inovasi, ingin perbaikan, dan ada yang kenyamanannya terganggu. Pasti biasanya itu, ngancem-ngancem. Dan sama. Sampai ada mau dibunuh mau apa tadi katanya? Oh ada, kalau ancaman gitu biasa. Tapi sama, rata-rata kawan-kawan di antara kita ya mungkin yang ngancem itu di sebelah kita juga gitu. Mungkin juga cuman anonim dan kemudian dia menyampaikan agar kita mungkin dites-tes juga gitu kan. Asal kita lurus-lurus saja, tenang-tenang saja. Teman kita banyak juga ya. Kalau Pak Deddy kan katanya mobil pernah sampai ditimpukin pecah. Ya. Berarti kan secara fisik sudah terjadi. Iya. Pak Ganjar pernah mengalami hal tersebut? Nggak pernah mengalami hal tersebut? Enggak, saya tidak separah itu karena mungkin saya belum pernah mengumpulkan orang gila gitu.